Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang baik, untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami menghampiri Engkau di dalam persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir, yang Engkau memberkati ibadah kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian, datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dan di kesempatan pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ketut Sumade Putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita berjumpa lagi pada saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin kita senantiasa Tuhan peliharakan. Nah, pada saat ini saya bersama Bapak Ketut Sumade Putra yang Tuhan sudah panggil menjadi anak-anaknya pewaris kerajaan surga, menikmati pertolongan kuasa Tuhan. Dan kita akan dengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Beliau banyak menikmati, mengalami pertolongan Tuhan sejak mengenal Tuhan dan menjadikan dia sebagai juru selamat. Pagi ini kita akan diberkati melalui kesaksian beliau bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya ketika Pak Ketut harus dirawat di rumah sakit ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan dengarkan kesaksian langsung dari Pak Ketut Sumade Putra. Selamat pagi Pak Ketut, puji Tuhan. Pagi, Tuhan puji memberkati Tuhan. Ya, sehat-sehat ya. Sehat. Saya Tuhan, mendengar dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong Pak Ketut waktu di rumah sakit. Ya. Silakan Pak Ketut ceritakan buat kita semua supaya kita semua juga diberkati lewat kesaksian Pak Ketut. Silakan Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapa di sorga, atas Roh Kudus-Mu, hamba selaku umat yang baru beberapa bulan dibaptis di rumah gembala ini di PDT Kapanan, kami banyak merasakan, baik berupa apapun itu, semua itu kami rasakan cobaan-cobaan sisa hidup kami ini. Dan yang paling yang kami anggap musisat luar biasa, saya pribadi, hamba-Mu sudah divonis oleh dokter ahli jantung dan pembuluh darah sudah menderita sakit jantung kronis. Saya tinggal dengar, tapi saya lebih percaya kepada Bapa, Amin, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya lalai memang 1 bulan saya tidak ikut dalam pengobatan itu, kontrol ya. sehingga kami 1 bulan tidak dilayani di rumah sakit ibu. Kemudian perintah menurut rumah sakit pakai rujukan baru, harus jam 5 pagi antri di sana. Kami ikutin itu. Setelah kami antri berpayah-payah sehingga jam 5 pagi lewat seperempat, ternyata waktu giliran kami ambil antre sudah dibilang penuh. Karena kotanya di sana cuma 30 orang. Ya, dibatasi. Disinilah kami sempat berpikir hanya beberapa detik, tidak begitu lama, puji Tuhan, kami kembali ke mobil dalam keadaan kami tidak rasakan sakit. Mohon pertolongan Tuhan Bapa di sorga Yesus Kristus. Kami langsung meluncur jam 5 ke rumah sakit umum daerah. Kami langsung masuk ke parkir, persis cuma ada 1 parkir di situ. Itu berkat pertolongan Tuhan, kami yakin sekali. Kami jalan pelan-pelan ke UGD, langsung dites, tidak begitu lama sudah dibilang keadaan gawat. Dan dalam hal pagi itu kami kebetulan tidak ada yang nganter. Kami yakin. Ditanya siapa yang nganter, tidak perlu saya sampaikan. Yang nganter ada.
Jadi patut Pak sendiri ya, Tuhan menyertai betul. perjalanan patut ya. Segera dia tidak bengek, kemudian dinyatakan sudah jantungnya sudah agak kritis karena tahun lalu kami sudah pernah masuk ICU 1 minggu gitu. Nah, cuma kami pesan, terus tolong keluarga Bapak nomor teleponnya saya balik, tolong bantu saya. Jam berapa direktur atau wakil direktur rumah sakit Mujiawan datang? Nanti 1 jam lagi. Tolong telepon Kak Humasnya biasanya yang membantu saya. Biasanya. Puji Tuhan, dalam tempo setengah jam sudah bisa kami disiapkan dalam bentuk puji Tuhan. Apapun itu namanya, kami langsung sudah disediakan kamar di nomor 5 itu luar biasa. Pertolongan Tuhan itu kami punya keyakinan sepenuhnya. Yang lebih mukjizat lagi, yang mulia pastor senior kita, Pak Pendeta Dolfi, di hari kesekian itu, saya tidak tahu setelah beliau akan angkat doanya, kami sadar beliau ada di samping saya. Di situ mukjizat luar biasa. Saya dilarang bergerak karena semua ada gitu. Betul, pasang-pasang luar biasa. Dalam segala hal itu. Disitulah keyakinan kami. Berkat pertolongan Bapa di sorga, kami sepenuhnya hanya medis ini suatu alat. Mati hidup ada di tangan Allah. Amin. Itu keyakinan kami. Kemudian besoknya stafnya datang, hari yang keempat kami sudah merasa agak ringan. Haleluya. Gitu. Kemudian kami ditunggu oleh cucu kami yang dari Nusa Dua itu, kan bapaknya kerja dan bisa dapat izin begitu, karena kami bisa yang merasa agak enteng. Cucu sudah disembah itu, saya tipu suster-susterana. Sudah 4 hari saya tidak ke belakang. Mohon bantuan daripada Tuhan. Saya panggil cewek saya. Lepas ini. Tidak. Ada keyakinan. Nanti masaknya begini. Tenang. Ada yang bantu nanti. Jalan hanya 5 menit. Selesai itu. Kemudian menit ke-10 baru dari susternya sudah kembali lagi kayak saya tidak pernah ke belakang. Gitu. Cuma maaf yang disedot air liwat kateter vital ini itu yang kami tidak bisa cabut, itu doa itu. Karena mengeluarkan cairan itu harus itu. Disitulah kami merasakan mukjizat Bapa Allah Yesus Kristus betul-betul mendengarkan hambanya yang sedang bukan menderita. Kami yakin itu. Ini cobaan hidup. Kami merasa segar, bugar, dan besoknya bisa kami dikontrol sama dokter. Siangnya bisa pulang. Disitulah mukjizat yang kami rasakan luar biasa. Puji Tuhan. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan memang pada waktu saya menemani gembala melihat kondisi fisik daripada Pak Ketut terpasang semua alat, tapi besoknya ketika kami kembali ke rumah sakit Pak Ketut sudah tidak ada dan sudah pulang. Kita sudah dengarkan kesaksian yang luar biasa. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah menaruh iman kepada Tuhan untuk kita menikmati pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah diberkati lewat kesaksian pada malam hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Inilah menjadi pengakuan iman percaya kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, menguatkan kami, memulihkan keadaan kami malam hari ini. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Engkau lengkapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada saat ini kita berkumpul, kita sudah memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini dapat memberkati kita semua, dapat menguatkan kita kembali. Dan saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Ini bercerita tentang kisah Yusuf ya. Di mana Yusuf anak yang dikasihi oleh Yakub. Anak yang dikasihi oleh Yakub. Nah, di mana Yusuf menerima jubah yang dari ayahnya itu Yakub. Karena Yusuf anak kesayangan Yakub, saudara-saudara Yusuf cemburu, iri, bahkan marah terhadap Yusuf. Karena apa? Yusuf mendapatkan jubah yang indah, yang bagus dari ayahnya, yaitu Yakub. Di mana mereka menginginkan untuk melakukan yang jahat terhadap Yusuf. Ketika mereka sedang mengembalakan kambing domba. Dan Yusuf di mana disuruh Yakub
untuk melihat saudara-saudaranya. Di situ ada sesuatu yang mereka inginkan, ada sesuatu yang mereka mau rencanakan terhadap Yusuf. Yaitu mereka mau melemparkan Yusuf ke sumur yang tidak ada air. Di mana mereka melemparkan Yusuf dalam sumur, ya. Di mana mereka mengambil jubahnya. Dan kita melihat, ya, di mana mereka tanggalkan jubah Yusuf yang indah itu. Dan mereka membawa kepada Yakub dan berkata, Yusuf telah mati karena dimakan oleh binatang buas. Dan mereka mengorbankan binatang itu. Sebuah tanda. Dan jubah itu mereka berikan tanda darah. Ya, dan berikan kepada Yusuf. Kepada ayah Yusuf, yaitu Yakub. Dan saudara-saudara Yusuf berkata bahwa Yusuf telah mati. Dimakan oleh binatang buas. Sesuatu yang terjadi kepada Yusuf. Yaitu Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Di mana tema pada saat ini saya memberikan tema yaitu Tuhan sebagai pembela. Ya. Tuhan sebagai pembela dalam kehidupan Yusuf, bahkan Tuhan sebagai pembela di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tidak hanya ya Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Di mana Yusuf keluar dari sumur, ya. Saudara-saudara Yusuf berkata bahwa jangan membunuh dia, jangan apa-apakan dia. Tetapi di mana saudara-saudara Yusuf bersepakat untuk menjual Yusuf kepada pedagang dengan harga 20 keping perak. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terjadi yang luar biasa kepada Yusuf. Ya. Di mana Yusuf dijual kepada para pedagang dengan harga 20 keping perak. Dan di situ Yusuf dibawa ke Mesir. Ya. Yusuf dibawa ke Mesir. Dan di situ di mana dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, di mana Raja Mesir bermimpi. Ya, di mana Raja Mesir bermimpi dan mimpinya itu dimenceritakan kepada Yusuf. Dan tidak ada orang pun yang bisa menerangkan mimpi itu. Ya. Tidak ada yang bisa menerangkan mimpi itu. Tetapi Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan. Yusuf bisa menjelaskan arti mimpi itu kepada Raja Mesir. Ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-29, ketahuilah Tuhanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kita melihat di sini di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Apa arti dari mimpi itu? Mimpi Raja Mesir yang Yusuf jelaskan. Ya, di mana akan datang 7 tahun kelaparan. Ya, di mana akan datang 7 tahun pan yang baik, bahkan 7 tahun pan yang buruk. Ya, itu arti mimpi dari Yusuf. Bahkan ketika Yusuf menjelaskan arti mimpi dari Raja Mesir itu, di mana dia diangkat menjadi raja, menjadi pemimpin di Mesir. Ini hal yang luar biasa yang terjadi kepada Yusuf. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada Yusuf. Di mana saudara-saudara Yusuf dibenci karena Yusuf adalah
anak kesayangan dari Yakub. Diberikan jubah yang indah. Ya. Di mana Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang tidak ada air. Di mana Yusuf dijual kepada para pedagang dengan harga 20 keping perak. Ya. Itu bukan hal yang mudah yang Yusuf alami. Ya. Bukan hal yang mudah. Tetapi kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa di mana ada Tuhan yang membela Yusuf. Di mana tadi tema saya beritahukan bahwa Tuhan sebagai pembela. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ya. Banyak hal-hal yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita tidak seperti Yusuf. Ya. Banyak masalah persoalan yang kita hadapi, tapi kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ada Tuhan sebagai pembela di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Yusuf mengalami proses demi proses, ya, Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Bahkan terjadi kelaparan, ya, di mana terjadi kelaparan, bahkan saudara-saudara dari Yusuf, bahkan ayah dari Yusuf, mereka pergi ke Mesir untuk mencari makan, ya, untuk mencari gandum. Dan di situ kita melihat bahwa Yusuf sebagai pemimpin di Mesir. Dan ketika saudara-saudara Yusuf bahkan Yakub pergi ke Mesir untuk mencari makan, ya, Yusuf melihat mereka, ya, saudara-saudara mereka yang berbuat jahat terhadap Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kalau kita melihat Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah marah, ya, karena apa? Dia tahu ketika dia mengalami sesuatu yang luar biasa, dia tahu ada Tuhan yang selalu menyertai Yusuf. Ada Tuhan sebagai pembela Yusuf. Ya. Ada Tuhan yang selalu menolong Yusuf. Sehingga di akhir Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Di mana banyak hal-hal yang kita hadapi. Ya, mungkin tidak sama dengan Yusuf, ya, persoalan masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu membela kita. Karena apa? Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Di mana pujian berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja ada damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja ada sukacita, penghiburan di dalam setiap kehidupan kita lepas pribadi. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Dan kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kita melihat perikop dari Mazmur pasal yang ke-23 ini. Tuhan gembala yang baik. Ya, di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dia yang selalu menyertai dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf pada akhirnya dia diangkat menjadi raja di Mesir. Pada akhirnya Yusuf bisa kembali bersama-sama dengan saudaranya, bahkan Yakub ayahnya. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Di ayat yang keempat berkata bahwa dalam lembah kekelaman, ya, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu menolong kita. Dan sering saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata melihat kita. Tangan Tuhan selalu menopang dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Allah yang selalu mengasihi kita. Allah yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Banyak kekhawatiran pada saat-saat ini yang kita hadapi. Banyak ketakutan yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sebagai pembela kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sampaikan pada saat ini dapat memberkati kita semua. Mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan sebagai pembela di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan menyatakan bahwa Allah lah pembela kita. Walaupun di tengah-tengah pergumulan, walaupun mungkin orang lain mengunci kesempatan dan berkat buat kita, tetapi Allah lah yang membela kita ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita akan terima berkat dari Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Arahkanlah kedua tangan firman kepada Tuhan. Sembari kita naikkan pujian. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, bahkan penyertaan, penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Berkat Tuhan atas seluruh kehidupanmu, berkat Tuhan atas rumah tanggamu, berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, berkat Tuhan atas cita-cita masa depanmu, bahkan berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Tercurahlah secara berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.